Cerita ini berawal dari sebuah desa, tepatnya di negara Iran. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Karim, yang mana di sana terlihat jika sehari-hari ia bekerja sebagai petani di sebuah peternakan burung unta. Saat tengah ia bekerja, seketika saja datanglah temannya yang bernama Abbas, yang merupakan seorang penjual sayuran dan tanaman di desa itu. Di sana Abbas membawakan pesan dari istrinya Karim jika putrinya baru saja menjatuhkan alat bantu pendengarannya ke dalam sebuah kolam air ketika ia bermain bersama dengan teman-temannya. Setelah mendengar kabar itu, Karim pun merasa khawatir dan ia memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di sana, tepatnya di sebuah penampungan air yang sudah tak terpakai, Karim melihat jika putranya yang bernama Husein bersama dengan teman-temannya sedang sibuk mencari alat bantu dengar putrinya yang terjatuh. Karim pun tampak marah ketika melihat mereka bermain di tempat yang kotor dan penuh lumpur. Namun mereka menjawab jika katanya di penampungan air itu terdapat ikan yang sangat banyak. Sementara Karim yang mendengar hal itu pun tentu membuatnya semakin marah karena menurutnya tidak mungkin ada seekor ikan pun yang bisa bertahan hidup di tempat sekotor itu. Kemudian Husein mengatakan kepada ayahnya jika mereka semua berencana untuk membersihkan tempat penampungan air itu agar kelak ia bisa memelihara banyak ikan di dalam sana. Karim pun lagi-lagi semakin kesal karena perkataan Husein dan teman-temannya terdengar seperti omong kosong baginya. Dan lalu tak lama, alat bantu pendengaran itu pun akhirnya berhasil mereka temukan, yang mana mereka semua pun pulang dengan pakaian dikotori lumpur. Ketika di rumah, saat ayahnya membersihkan alat bantu dengar putrinya yang bernama Haniyeh. Di sini Husein kembali mengatakan jika mereka semua mempunyai sebuah mimpi, yaitu mereka berencana untuk menguras dan membersihkan seluruh penampungan air itu hingga bersih. Dan lalu setelahnya, mereka akan melepaskan bibit ribuan ikan emas ke dalam sana. Dan ketika ikan-ikan itu berkembang biak, mereka akan menjualnya agar mereka bisa menjadi orang yang kaya. Mendengar hal itu, ayahnya pun hanya bisa tersenyum karena itu semua tak akan bisa terwujud karena mereka hanyalah seorang anak-anak. Dan setelahnya, ayahnya pun mencoba untuk memastikan kondisi alat bantu dengar Haniyeh yang masih berfungsi atau sudah rusak dengan berbicara kepadanya dari jarak tertentu. Terlihat jika di sini sebenarnya Haniyeh tak bisa mendengar apapun yang dikatakan ayahnya. Namun Haniyeh berbohong jika ia mendengar apa yang dikatakan ayahnya, karena Husein yang memberitahunya secara diam-diam. Tapi ketika ayahnya tahu jika Husein-lah yang menyuruh Haniyeh berbohong, ayahnya pun langsung memarahinya dan mengejar Husein sampai keluar rumah. Dan lalu keesokan harinya, Karim pun menemui teman kerjanya yang bernama Ramezan untuk menanyakan apakah bosnya sudah datang atau belum. Karena Karim sendiri berniat ingin meminjam uang kepada bosnya untuk memperbaiki alat bantu pendengaran Haniyeh. Masalah itu pun membuat Karim menjadi tidak fokus saat ia bekerja. Ketika datang beberapa burung unta baru untuk dimasukkan ke dalam kandang, seketika burung itu pun mengamuk. Sementara Karim yang seharusnya bertugas untuk menjaga pintu kandang, ia pun meninggalkannya dalam kondisi terbuka. Yang mana akhirnya ada salah satu burung unta yang keluar pergi meninggalkan kandang. Sedangkan Karim yang baru menyadari hal itu bersama dengan para pekerja di sana, mereka pun segera berlari untuk mengejar burung unta tersebut.
Namun ternyata kecepatan lari dari burung unta itu pun membuat mereka semua tak sanggup untuk mengejarnya. Ditambah burung unta itu sendiri pun sudah sangat jauh meninggalkan peternakan. Dengan cara lain, bersama dengan teman-temannya, Karim pun berusaha untuk mengejar burung unta itu dengan pergi menaiki sebuah motor. Namun setelah berjam-jam berkeliling mencarinya, sayangnya Karim pun harus rela kembali ke peternakan tanpa mendapatkan hasil apapun. Tentu saja, kejadian itu pun membuat Karim menjadi sangat merasa bersalah karena ia takut jika besok bosnya akan memarahinya atau bahkan memecatnya. Sementara sebelum semua itu terjadi, Karim pun kembali lagi untuk pergi mencari di mana burung unta itu berada. Di sebuah bukit, Karim pun menemukan sebuah bulu dan juga sebutir telur burung unta tersebut, yang mana itu adalah pertanda jika burung unta itu tak jauh lagi keberadaannya. Bahkan tak hanya itu saja, Karim pun berusaha menyamar dengan memakai kostum seperti burung unta untuk memancing kedatangan burung tersebut. Namun setelah berjam-jam lamanya, yang ia lihat sejauh mata memandang yang ada hanyalah rerumputan. Yang mana pada akhirnya Karim pun lagi-lagi kembali tanpa membawakan hasil. Ketika di peternakan, ketakutan Karim pun terjadi. Ia mendapatkan kabar dari Ramezan jika Karim baru saja dipecat dari pekerjaannya, dan Ramezan hanya bisa memberikannya sebuah telur burung unta kepada Karim sebagai bentuk perpisahan. Yang mana tentu saja kenyataan itu pun membuat Karim sangat-sangat merasa bersedih. Ketika sesampainya di rumah, Karim pun mencoba untuk menutupi kesedihannya saat bertemu dengan keluarganya, dengan mengatakan jika dirinya sudah tidak bekerja lagi di peternakan burung unta itu, dengan alasan jika pekerjaan itu sudah tidak cocok lagi untuknya dan ia akan segera mencari pekerjaan lain yang lebih baik lagi. Dan lalu di sana Karim pun juga meminta agar istrinya membuatkannya makan malam yang enak dari telur burung unta yang sudah ia bawa. Singkat cerita, keesokan harinya Karim pun pergi menuju kota dengan menemui seorang dokter untuk memperbaiki alat bantu dengar milik putrinya. Dokter itu mengatakan jika alat itu bisa saja ia perbaiki, namun perbaikan itu akan memakan waktu yang sangat cukup lama, sekitar 3 bulan atau 4 bulan lamanya, dikarenakan antrian perbaikan yang cukup banyak. Sementara Hania sendiri memerlukan alat itu sesegera mungkin, karena sebentar lagi ia akan mengikuti ujian sekolah. Dokter itu menyarankan jika sebaiknya Karim membeli saja alat bantu pendengaran yang baru. Namun saat Karim menanyakan berapa harga dari alat itu, ternyata harganya sangatlah mahal. Hal itu tentu membuat Karim merasa semakin bingung karena ia sendiri sedang tak mempunyai banyak uang. Di saat ia ingin pergi, tiba-tiba saja ada seseorang yang terburu-buru dengan menaiki motor Karim. Orang itu mengira jika Karim adalah seorang tukang ojek. Karim yang awalnya merasa bingung, ia pun akhirnya terpaksa untuk mengantarkan penumpang itu sampai di tujuannya. Karena Karim sendiri tak tahu berapa tarif ojek yang ia harus terima, ia pun meminta penumpang itu untuk membayar seikhlasnya. Dan setelah itu, Karim pun kembali lagi nih mendapatkan seorang penumpang lagi. Kali ini, ia mengantarkannya ke sebuah gedung yang dalam proses pembangunan. Penumpang itu pun tak sadar jika ia baru saja membayar Karim dengan uang yang berlebih. Sehingga Karim pun berniat untuk mengembalikannya lagi. Tapi sayang, ternyata Karim pun terlambat karena penumpang tersebut sudah pergi jauh. Di sana ia juga tak sengaja melihat sebuah antena TV yang sudah tak terpakai. Pekerja di proyek itu mengatakan jika Karim menginginkannya, silahkan ambil saja karena itu semua sudah dibuang oleh mereka. Dan yang mana pada akhirnya Karim pun bisa pulang
dengan membawa antena TV tersebut. Ketika malam, karena motor ayahnya yang sangat terlihat kotor, mereka semua pun ikut membantu ayahnya untuk mencuci motor tersebut. Lalu keesokan harinya, Karim yang sudah tak bekerja lagi di peternakan, untuk sementara ini ia pun berniat mencari uang di kota dengan kembali menjadi seorang tukang ojek. Setelah melaksanakan sholat zuhur, Karim pun kembali lagi mendatangi proyek itu untuk meminta beberapa barang-barang yang sudah tak terpakai. Dan kali ini ia bisa pulang dengan membawa sebuah kusen jendela. Di perjalanan, Karim pun menyempatkan dirinya untuk berbelanja sesuatu di sebuah warung. Di sana ia tak sengaja melihat sebutir telur unta yang terpajang di atas etalase itu. Penjual tersebut mengatakan jika dirinya baru saja mendapatkan telur unta itu dari seseorang yang menemukannya di sebuah bukit, yang mana seketika saja telur unta itu membuat Karim menjadi teringat dengan burung unta yang kabur waktu lalu akibat kesalahannya. Karena menurut Karim, bisa saja burung unta tersebut masih hidup dan ia berkeliaran di sekitar bukit saat ini. Sesampainya Karim di rumah, ia pun kembali melihat Husen bersama dengan teman-temannya yang terlihat jika mereka sedang menguras lumpur yang berada di penampungan air tua itu. Tentu saja, apa yang mereka lakukan membuat Karim sangatlah marah, karena mereka sendiri sudah diperingatkan untuk jangan pernah bermain di sana lagi. Dan tak hanya itu saja, Husen pun mengatakan jika ia akan bekerja untuk membeli bibit ikan-ikan itu. Besoknya Karim pun kembali bertemu dengan teman kerjanya, yaitu Ramezan. Di sana ia mengatakan jika dirinya sedang mendapatkan cuti kerja untuk bisa kembali pulang ke rumah. Sebelum ia pergi, Karim pun menitipkan sejumlah uang kepadanya untuk ia sedekahkan kepada sebuah masjid yang berada di sana. Dan Karim berpesan jika Ramezan berhati-hatilah selama di perjalanan. Singkat cerita, Karim pun mendapatkan pekerjaan untuk mengantar barang-barang elektronik dari sebuah gudang. Tepatnya adalah sebuah kulkas. Tak hanya Karim, pengantaran barang-barang itu pun dikerjakan oleh beberapa tukang ojek yang lain untuk menuju sebuah toko. Namun di tengah perjalanan, seketika saja motor yang Karim kendarai tiba-tiba menjadi mogok. Karim pun berusaha memanggil-manggil temannya, namun terlihat jika mereka semua tak ada yang mendengar. Akibat kejadian itu, Karim pun menjadi kehilangan arah karena rombongan teman-temannya yang sudah tak terlihat keberadaannya. Sudah beberapa jam ini, Karim pun terus berkeliling-keliling kota. Namun ia masih saja belum menemukan rombongan para teman-temannya yang ditugaskan untuk mengantarkan barang itu. Ketika Karim beristirahat, seorang pedagang pun mendatanginya untuk menawar barang yang Karim bawa dengan harga yang lumayan mahal. Di sana Karim pun sempat tergoda oleh tawaran pedagang tersebut untuk menjualnya saja. Namun seketika ia melihat sekumpulan burung unta yang berada di sebuah mobil, yang mana hal itu kembali mengingatkannya dengan kejadian waktu lalu yang membuatnya sangat-sangat merasa bersalah. Dan hal itu menyadarkan Karim jika menjual barang yang bukan miliknya adalah sebuah kesalahan besar. Dan di sini Karim tak mau membuat kesalahan itu lagi, sehingga ia pun segera mengurungkan niatnya itu. فروشیه رنگش چه رنگه مدلش هم که کوکا قدی آی کوکا کوکا. Singkat cerita, akhirnya Karim pun berhasil menemukan dan mengembalikan barang itu yang seharusnya ia antar ke toko tersebut.
Di sana pemilik toko sempat berpikir jika Karim mungkin saja membawa lari barangnya karena sudah beberapa jam ini ia menunggu kedatangan Karim. Namun di sini Karim mencoba menjelaskan jika motornya saat itu tiba-tiba mengalami mogok saat di perjalanan. Karena Karim adalah orang yang jujur, maka sang pemilik toko pun dengan ikhlas membayar Karim dengan upah yang lebih banyak. Saat di perjalanan pulang, Karim tak sengaja melihat Husein dan Haniyeh bersama dengan teman-temannya yang sedang berjualan bunga di pinggir sebuah jalanan. Tentu saja, hal itu membuat Karim seketika berhenti dan memarahi mereka semua. Bahkan saat di rumah pun Karim masih merasa kesal dengan kedua anaknya itu. Karena apa yang Karim berikan selama ini seolah-olah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan nyatanya apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari uang tambahan agar mereka bisa membelikan bibit ikan emas yang akan mereka lepaskan di penampungan air itu. Karim yang mengetahui jika alasannya adalah itu, seketika saja Karim pun membawa palu besar dan pergi ke penampungan air tersebut dengan berniat untuk menghancurkan tempat itu. Namun sesampainya di sana, Karim pun terkejut jika penampungan air yang sebelumnya sangatlah kotor, seketika kini berubah menjadi sangatlah bersih. Bahkan burung-burung pipit pun berdatangan untuk bersarang di dalam sana. Di sana Karim pun tak menyangka jika di awal menurutnya perkataan anak-anak itu adalah sebuah omong kosong, ternyata mereka semua memang bersungguh-sungguh berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Yang mana seketika Karim pun mengurungkan niatnya. Dan singkat cerita, di saat Karim sedang merapihkan barang-barang yang ia dapat dari proyek itu, tiba-tiba saja terjadilah sebuah kecelakaan yang menimpa Karim. Ia pun terjatuh saat ia berada di atas, dan sialnya barang-barang itu pun ikut jatuh tepat menimpa Karim sendiri. Setelah kejadian itu, terlihat jika Karim hanya bisa berbaring di tempat tidurnya dengan kondisi tubuh dan wajahnya yang dipenuhi oleh luka-luka. Di sana ia juga meminta maaf kepada Haniyeh karena ayahnya belum bisa membelikan alat bantu pendengaran yang baru untuknya. Namun Haniyeh menjawab jika saat ini ia masih belum membutuhkan alat pendengaran itu karena ia mengaku jika ia masih bisa mendengarkan suara. Walaupun sebenarnya Karim tahu jika Haniyeh telah berbohong kepadanya karena ia yang tak mau membebani ayahnya yang sedang sakit. Sedangkan Karim yang tidak bisa bekerja, untuk sementara ini istrinya dan Haniyeh pun ikut membantunya untuk mencari uang dengan bekerja kepada Abbas untuk memanen beberapa sayuran di kebun. Bahkan tak hanya mereka saja, Husein pun ikut membantu mencari uang bersama dengan teman-temannya dengan bekerja kepada Abbas. Dan di sini, saat Husein tertidur, Karim pun baru menyadari saat ia melihat tangannya Husein yang terlihat terluka karena ia yang bekerja sepanjang hari. Karim pun juga tak sengaja melihat Husein yang memberikan uang hasil kerjanya kepada sang ibu. Ia juga mendengarkan percakapan Husein dengan ibunya jika betapa inginnya Husein untuk segera membeli bibit-bibit ikan itu. Karena jika tidak segera, si penjual ikan itu akan memberikannya kepada orang lain. Yang mana itu semua membuat Karim sangat-sangat tersentuh dengan semua usaha dan perjuangan anaknya. Singkat cerita, setelah kembali dari rumah sakit dengan menaiki mobil milik Abbas,
Di sana mereka mengatakan kepada Husein jika mereka baru saja membeli bibit ikan-ikan itu yang mereka simpan di dalam sebuah drum. Yang mana bibit ikan-ikan itu tak lama lagi akan segera mereka masukkan ke dalam penampungan air. Dan mereka akan segera menjadi orang yang kaya. Kesenangan dan kebahagiaan pun tampak pada wajah mereka semua. Namun, semua itu seketika berubah saat ia mengetahui jika drum yang digunakan untuk menyimpan bibit ikan itu ternyata bocor. Dan hal itu bisa membuat ikan kehabisan air dan seketika mati. Mereka semua pun menjadi panik, segera menurunkan pot bunga itu dengan melemparnya hingga pecah. Setelah berhasil mengambilnya, ternyata air yang ada di dalamnya sudah hampir habis. Mereka semua pun segera membawanya untuk mengisinya kembali dengan air yang berada di saluran. Namun di sini, semua mimpi dan keinginan mereka yang selama ini mereka perjuangkan, seketika semua itu pun hancur ketika drum itu terjatuh ke jalan hingga membuat ikan-ikan itu tumpah dan berserakan di mana-mana. Mereka pun berencana untuk memindahkan ikan-ikan itu kembali ke dalam drum. Namun ternyata drum itu pun bocor terlalu parah, jadi tak mungkin untuk menampung kembali air di dalam sana. Rasa bingung, sedih dan kecewa pun tampak pada wajah mereka semua. Sementara tak ada banyak waktu dan pilihan lagi, karena jika tidak dipindahkan, ikan-ikan itu pun akan segera mati di sana. Akhirnya, dengan rasa ikhlas yang sebenarnya tak mampu mereka terima, karena daripada harus membiarkan ikan-ikan itu mati di sana, yang mana pada akhirnya mereka pun terpaksa harus membuang ikan-ikan itu ke dalam sebuah saluran air. Ketika pulang, Karim pun melihat begitu sedihnya wajah mereka semua yang baru saja kehilangan ikan-ikan itu. Namun ternyata hanya ada satu ekor ikanlah yang berhasil mereka bawa, yaitu seekor ikan mas dengan berukuran yang cukup besar, yang tampaknya jika ikan itu sedang hamil. Karim pun mencoba untuk menghibur mereka semua dengan bernyanyi bersama di sepanjang perjalanan. Dan sesampainya di rumah, mereka pun segera memasukkan satu ikan emas tersebut ke dalam penampungan air itu. Karena ikan itulah satu-satunya harapan yang tersisa dari perjuangan mereka selama ini. Lalu keesokan harinya, saat Karim terbangun, ia melihat seekor burung pipit yang terjebak di dalam ruangan rumahnya. Seakan-akan burung itu datang untuk membawakan kabar baik untuk Karim. Dan tak lama benar saja temannya yaitu Ramezan pun baru saja kembali. Ia mengatakan jika burung unta yang waktu lalu kabur karena Karim, tadi pagi burung unta itu pun baru saja kembali ke peternakan dengan kondisi yang sehat. Yang mana kabar itu membuat Karim sangat-sangat merasa bahagia sekali. Karena rasa bersalah yang selama ini menghantui dirinya kini berakhir bisa hilang karena burung unta itu sekarang sudah kembali ke peternakan. Dan di sini Karim baru menyadari jika kehadiran seekor burung pipit adalah pertanda jika sesuatu hal yang baik akan segera terjadi. Seperti halnya penampungan air yang Husein dan teman-temannya bersihkan, yang mana terdapat burung pipit yang hidup dan bersarang dengan sangat nyaman di sana, yang mengartikan jika apa yang Husein dan teman-temannya telah lakukan selama ini adalah sebuah kebaikan yang tulus yang datang dari dalam hati mereka.
Dan film ini pun selesai.